Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Zulfa Mustafa terkait dengan haul simbah Kiai Haji Hamid Pasuruan memberikan paparan terkait dengan karomah rahmah yang dimiliki oleh Kiai Haji Hamid. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana simbah Kiai Haji Hamid begitu menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang tidak lebih apa yang diceritakan terkait dengan kesayangan beliau saat didatangi seorang yang notabene ingin mencuri, bahkan diberikan sebuah nasi goreng, dijamu sedemikian, tentunya pulang pasti disangoni. Itu menurut keyakinan Kiai Zulfa Mustafa. Dalam ceramah beliau juga menyinggung terkait dengan polemik nasab saat ini, bagaimana bila beliau berdekatan dengan Habib akan di framing sedemikian bahwa beliau adalah pro Pahlawi, dan bila mana beliau berdekatan dengan Kiai Imaduddin atau Kang Imad, beliau akan punya keyakinan banyak di framing pro tesis Kiai Imad, walaupun secara kenasaban beliau tersambung bersama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun demikian beliau mengharapkan adanya sebuah rahmah kasih sayang di antara pro dan kontra terkait tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani agar kondusivitas keamanan di bumi pertiwi ini akan terjamin dengan baik. Apa yang disampaikan oleh Kiai Zulfa Mustafa di hall simbah Kiai Hamid ini, tentunya ini menjadi catatan pokok bahwa Nahdlatul Ulama menaungi bagi yang pro dan kontra, tidak membeda-bedakan atau ngeblok salah satu kelompok yang notabene sangat ini sedang gencar-gencarnya mengenai polemik nasab ini, baik yang pro maupun kontra semua akan dikukup raup oleh PBNU sebagai induk organisasi yang notabene menaungi beberapa banom-banom atau bahkan yang saat ini sedang berpolemik, semuanya adalah warga Nahdlatul Ulama. Sekali lagi mohon maaf yang kami Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingat nih syair niki nggih, walaupun untuk Mbah Yai Usman Al-Ishaqi sebenarnya pas juga untuk Mbah Yai Hamid. Wa idza nadarta li wajhihi yumbika an husnit tawiyyati daiman fi qalbihi ajazat lisani anin nu'uti liwasfihi wa bijudihi wa bihilmihi wa ulumihi wa idza nadarta liwajhihi yumbikaan. Jika Anda melihat wajahnya Mbah Yai Hamid, Mbah Yai Usman Al-Ishaqi, para aulia-aulia Allah yang lain, lihat posternya mawon, Masya Allah, yumbikaan husnit tawiyyati daiman fi qalbihi. Anda akan melihat Masya Allah betapa beliau punya batin tawiyah niku husnit tawiyah. Ningali wajah mawon niku remen jenengan, Masya Allah. Saya belum pernah ketemu wong zaman beliau wafat, umur saya baru 3 atau 4 tahun. Sekarang hall yang keberapa nih? 43. Umur saya sekarang 47. Berarti saat beliau wafat kalau baru umur 4 tahun. Tapi saya hanya melihat wajahnya, Masya Allah. Wa idza nadarta li wajhihi yumbika an husnit tawiyyati daiman fi qalbihi. Jika Anda melihat wajah beliau,
Ini yang punya Habib Hasan Al-Jufri, ya, saya bacakan saja. Madah ini pujian untuk Ki Usman Al-Ishaqi, ayahnya Gustajul, ayahnya Ki Asrari Al-Ishaqi. Jika Anda melihat wajah-wajah orang alim seperti Mbah Yai Usman, seperti Mbah Yai Hamid, maka wajah beliau yumbika an husni tawiyyati daiman fi qalbihi. Wajah beliau itu akan menunjukkan husni tawiyyah, betapa bagusnya batin beliau. Batin ini ku saya ini, ya Allah, daiman, selamanya. Maka beliau kemudian sampai mengatakan ajazat lisani anin nu'uti liwasfihi, lisanku tak mampu lagi anin nu'uti liwasfihi, untuk menggambarkan bagaimana sifat dan akhlak beliau, wa bijudihi wa bihilmihi wa ulumihi, bagaimana kedermawanannya, bagaimana ketawaduannya, bagaimana ilmu. Masya Allah. Punlah Mbah Yai Hamid. Saya pada kesempatan ini hanya akan memberi contoh mawon dari apa yang saya baca dalam manaqib. Saya tidak akan berani keluar dari situ, karena berbicara tentang seseorang yang diholi harus membaca bagaimana manaqib beliau. Manaqib ini ditulis tentu sesudah beliau wafat. Ini berbeda dengan Imam Asy'arani. Imam Asy'arani sahib Lataiful Minan wa sahib Al-Yawaqid wal Jawahir, pemilik kitab Lataiful Minan wal Akhlaq dan pemilik kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi bayani aqaidi ahli al-akabir. Beliau menulis biografi dirinya sendiri, Imam Asy'arani. Nah, Imam Asy'arani nggih termasuk nggih ya sami kalau tusipul nih, sami kalau sekolah wali yang istrinya nggih lumayan nih, lumayan nih. Saudara-saudara, saya dari manaqibnya niku membaca satu hal saja yang tadi digambarkan husni tawiyyati daiman fi qalbihi, bagaimana Mbah Yai Hamid Pasuruan ini batinnya atau tawiyahnya luar biasa, daiman, hatinya itu bersih. Bersih ini ku pripun? Ya persis seperti yang disampaikan Gus Firjon wau, beliau itu punya sifat rahmah yang luar biasa kepada umat. Dalam manaqib niku sejarah Mbah Yai Hamid Pondok Salafiyah pernah kemasukan maling, ngertos nggih? Maling masuk ke pondok. Ini pasti maling anyaran niki, Pak. Nek maling sing senior pasti tahu, ojo maling nang pondok wong akeh santri. Ini pasti orang maling karena tidak ngerti atau saking karena butuhnya, antara dua. Begitu di Pondok Salafiyah niki ketangkep. Kali santri mau digebuki sama Mbah Hamid dilarang. Ojo digebuki, cah, ojo digebuki. Jangan dipukuli, jangan dipukuli. Ya Allah, ono tamu kok kon gebuki. Maling itu tamu, kata Mbah Yai. Lalu sesudah sholat subuh dibuatkan nasi goreng dalam sejalin. Cuma nasi gorengnya hanya pakai telur, dikasih kopi. Mbah Yai Hamid matur sama beliaunya ini yang maling, ya Allah Pak, besok lagi kalau kesini mbok ngomong biar saya siap-siap motong ayam. Lo maling kok kan ngomong, ini mohon maaf nasi gorengnya hanya pakai telur. Masya Allah, saya langsung ingat husni tawiyyati daiman fi qalbihi ini, apa yang saya baca dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, sarangan Al-Muhaddithil Musnid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki. Dalam kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki menjelaskan ketika membahas makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus dirimu hai Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sayyid Muhammad memberikan penjelasan, lam yaqulillahu ta'ala, Allah tidak berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin, bal yaqulillahu ta'ala
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus dirimu hai Nabi Muhammad untuk membawa rahmat bagi kaum mukminin saja, tapi kau menjadi rahmat bagi alam. Said Muhammad menjelaskan, kalau Allah mengatakan Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah rahmatan ammah, rahmat yang umum. Termasuk Nabi itu rahmatan lil kafirin, Mbak. Kanjeng Nabi niku rahmatan lil munafikin, rahmatan lil usati wal mudhnibin. Termasuk Nabi Muhammad itu menjadi rahmat, membawa rahmat, bahkan termasuk bagi orang ahli maksiat. Masya Allah. Jadi panjenengan kalau melihat idza ra'aitum aliman aw salihan ya'tuna mawadhi'al ma'asi awil usata, apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim kok datang ke tempat maksiat, sampai aja jangan buruk sangka. Ini dalam kitab abahnya Gus Tajul, namanya Minhatul Aqyas fi husnid dhanni bin nas. Ini kitab ikhtisar dari kitabnya Al-Alim Al-Allama Al-Fuli Al-Misri. Kitab aslinya besar, Tuhfatul Aqyas fi husnid dhanni bin nas. Dalam kitab ini dikutip ucapan-ucapan Sayyidi Ali Al-Khawwas, gurunya Imam Sya'rani ini. Apabila Anda melihat ada orang soleh, orang alim mendatangi tempat maksiat, riyen wonten Gusmi nggih. Gusmi kalau ke Surabaya sering datang ke tempat-tempat ngaten niku nggih. Lah itu jangan suudzon. Harus husnudzon bahwa beliau datang ke sana itu dalam rangka rahmat, kasihan sama yang ahli maksiatnya itu, bagaimana mereka supaya kemudian bisa sadar. Maka nanti kalau panjenengan lihat Gus Ipul sebagai Menteri Sosial datang ke lokalisasi, jangan suudzon. Bukan berarti beliau kalau datang ke sana jadi gratis, bukan. Innama ya'ti maudhi'al ma'asi awil usa li rahmatihi lahum. Gus Ipul sebagai Menteri Sosial itu datang ke tempat maksiat itu karena kasihan. Kon mandek ojo ngene iki, ojo, saya kasih bekal. Menteri Sosial punya instrumennya, dikasih modal, diajarin jahit, nanti Gus ya, supaya berhenti itu. Ini saudara-saudara, bapak-bapak, bagaimana ulama-ulama dulu mengajarkan pada kita bahwa rahmat itu harus diberikan termasuk lil usah wal mudhnibin. Bayi Hamid niku, bagaimana kasihannya sama pencuri, dikasih makan. Nek zaman saiki ana maling ngono niku, kira-kira diapakno cak? Kepuki. Mbah Hamid mboten. Dikasih sarapan, dibikinkan nasi goreng, walaupun dalam buku itu tidak ditulis, saya yakin sama Mbah Yai Hamid pasti disangoni niku. Masya Allah, itu rahmah. Sekarang ini yang langka niki Pak, rahmah ini. Dunia ini sekarang kita ini kok seakan-akan hidup harus hitam putih. Anda pro sana apa pro sini? Saya ini sekarang kalau duduk ceceran sama Habib Jindan itu pasti langsung di frame dalam sosial media pro Ba'alawi. Besok saya kumpul sama Kang Imat, itu tetangga saya di Banten. Ya rada mambu dulur, di atasnya nyambung. Lalu kemudian wah ini pro Kiai Imat. Lu kenapa kita harus begitu? Kenapa kita tidak punya rahmatan lil alawiyin wa rahmatan lil jawiyin kita? Betul apa tidak? Harus membawa rahmat bagi alawiyin, bagi jawiyin, semua. Tidak usah dihadap-hadapkan. Makanya saya katakan, saya ini pengurus PBNU. Kalau saya diundang acara habaib, saya datang Pak. Saya diundang misalnya oleh teman-temannya Kiai Imat, saya datang karena Nahdlatul Ulama
datang dalam rangka mewujudkan makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. NU harus rahmatan lil alamin, tidak hanya untuk satu kelompok. Jelas apa mboten? Nah iya, ini yang mahal sekarang. Mbah Hamid inilah kita belajar dari beliau, tidak ada itu rasa marah, kesel, benci pada orang, yang ada rahmat. Yang kedua, saya yakin Mbah Hamid memperlakukan pencuri ini selain karena dengan baik, maksud saya selain karena sifat rahmatnya, juga karena sifat husnudzannya pada pencuri ini. Saudara-saudara, wa ajma'u, ulama telah sepakat, orang itu kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada rasa benci. Orang kalau hatinya bersih, tidak ada suudzon, tidak ada benci, ya, illa an tahharahullahu qulubahum 'anir radha'il wan naqais. Allah pasti akan membersihkan hati orang tersebut dari kekurangan. Nah, kalau sudah seperti ini, punlah seseorang itu pasti wali. Wali tidak punya benci, tidak punya dendam, tidak punya marah sama siapapun. Kenapa? Karena yang dilihat ini makhluk Allah. Kalau sudah melihat makhluk Allah siapapun, kucing, apalagi manusia, pasti sayang, Pak. Imam Ibnu Ajibah dalam Syarah Hikam mengutip syair. Syairnya indah nih. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah waqir kabirahum warham saghirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah. Irham bunayya, rahmati olehmu wahai anakku, jami'al khalqi, seluruh makhluk, kullahum, semuanya. Wanzur ilaihim, tataplah semua makhluk bi'ainir rifqi wasyafaqah, dengan tatapan kasih sayang, dengan tatapan kelembutan. Wakir kabirahumu, nek sampean temu sing luwih sepuh, hormati sing sepuh niku. Senajan beda partai, senajan beda kubu, nek ketemu cucuk tangane, Kak. Mungkin Anda beda pilihan, ini zaman pilkada, tapi kalau ketemu orang lebih sepuh, beda pilihan, mungkin kiai tersebut atau beliaunya atau tokoh tersebut bukan pilihan saya, ketemu beliau kalau lebih sepuh, cium tangannya, hormati kesepuhannya. Warham saghirahum, kalau Anda bertemu yang lebih muda, rahmati dia. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, pada setiap makhluk kau harus menjaga hak Allah yang menciptakannya, karena Allah lah yang menciptakannya, termasuk wong kafir, termasuk orang ahli maksiat. Mbah Hamid ketika melihat pencuri, melihat, ya Allah, iki makhluk iki Gusti Allah iki, wong sampai nyolong ini iki pasti saking butuhe. Itu kenapa dulu dalam kitab Dhawabitul Maslahah, Al-Imam Al-Buti menulis kitab namanya Dhawabitul Maslahah. Ini kitab proto fikih, usul fikih. Kalau tadi banyak cerita kitab-kitab tasawuf, sekarang kitab agak usul fikih, tapi masuk ke cerita pencuri ini. Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, terjadi yang namanya Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang mencuri. Lalu pada saat dia mencuri, yang dicuri itu sudah sampai 1 nisab. Mestinya yang bersangkutan dipotong tangannya. Ilat untuk alasan untuk memotong tangan sudah ketemu, alasan 1 nisab. Tapi
Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin tidak segera memotong tangan orang ini karena harus melakukan satu tahapan yang dalam istilah ulama usul fikih disebut tahqiqul manat. Takhrijul manatnya sudah ketemu, ilatnya sudah ketemu. Ini kerjaannya para ahli fikih, takhrijul manat ini. Tangkihul manat itu kerjaannya ahli fikih. Niki sudah ketemu, menentukan ilat yang disebut dalam nas niku, ini namanya takhrijil manat dan tangkihil manat. Lah hanya kemudian apakah alasan memotong tangan itu bisa diterapkan pada pencuri ini? Itu sedang diuji oleh Umar bin Khattab. Ini bahasa orang akademisnya, tahqiqul manat adalah menguji relevansi ilat pada wakil. Kata Umar bin Khattab, ojo dipotong tangannya, takokno ya apa dek kok iso nyolong. Lah ditanya alasan mencurinya, Pak. Begitu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya ini fakir khalifah, sudah sekian hari tidak bisa makan keluarga saya. Lah apa tidak pernah minta coba sama orang-orang kaya di sekitar Anda minta sumbangan? Lah yang kaya-kaya itu dimintai sumbangan susah. Cari seperti Gus Ipul itu tidak ada di kampung sini. Gus Ipul itu tanpa diminta ngasih, Pak. Nah ini orang-orang kaya di kampung saya ini susah. Jadi sudah diminta nggak ngasih. Oh sudah diminta nggak ngasih, Khalifah. Oh kata Umar bin Khattab, jangan dipotong tangan orang ini. Kenapa? Ada syibhul milik, ada keserupaan kepemilikan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Pada hartanya orang kaya ini ada haknya yang miskin loh. Dia minta nggak dikasih, berarti janjane wong iki nyolong di sebagian hak DE. Karena ada syibhul milik, ada syubhat, maka tidak jadi dipotong. Itulah yang dalam bahasa para ulama idrakul hudud bisyubhat. Umar bin Khattab sebenarnya sedang husnudzon. Kenapa dia nyuri, Pak? Sama kayak nanti kalau Anda lihat tadi itu, tidak semua orang tempat-tempat nakal itu di lokalisasi itu memang senang gitu, Pak. Jangan-jangan itu Pak Menteri itu karena kepepet, Pak Menteri.